Selamat pagi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma sebagai penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli yang berisikan scan dari perangko-perangko Indonesia dan juga benda filateli lainnya yang diterbitkan dari tahun 1948 hingga Agustus 2020 kemarin. Dan juga sebagai tambahan informasi, saya juga merupakan salah satu dari juri Indonesia yang sudah memiliki sertifikasi dari Federasi Filateli Dunia atau FIP. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin memiliki buku ini, bisa kontak di nomor yang ada di samping. Ya, pasti melihat gambar aslinya lebih indah dan lebih jelas dibandingkan dari video ini. Kemarin kita membicarakan mengenai karnaval. Dan sekarang kita membicarakan mengenai kebudayaan lainnya yang merupakan topik terakhir dari bab ke-9, yaitu kekayaan budaya Indonesia. Karena besok akan memasuki bab yang baru. Kita memulai untuk kebudayaan lainnya. Kalau kita lihat di perangko di sebelah kiri atas, itu kita bisa melihat ada gambar Kelewang dari Timur Timur saat itu, yang mana sekarang sudah merupakan provinsi tersendiri. Kemudian di tengah ada Mandau dari Kalimantan Tengah. Di paling kanan ada Rencong yang berasal dari Aceh. Kita masuki yang di tengah. Yang pertama adalah Babat Dipanegara, ditulis dari tahun 1931 hingga 1831 hingga 1832 di Sulawesi Utara. Di sebelahnya adalah Panji, dibuat dan mulai dikenal pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian adalah Galigo yang merupakan puisi bahasa Bugis, ditulis pada abad 13 hingga 15. Kemudian ada Negara Kertagama, ditulis pada tahun 1365 oleh Empu Prapanca. Dan di bagian bawah kita mulai kiri pertama, yaitu keris yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bendawi sejak 25 November 2005. Kemudian kita lihat di souvenir yang paling kanan, itu adalah ondel-ondel berasal dari Jakarta dengan tinggi sekitar 2,5 meter dan garis tengah sekitar 80 cm. Dan saat ini digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat atau penyambutan tamu kehormatan. Kemudian kita beralih ke halaman sebelahnya. Kemudian di halaman ini kita bisa melihat paling atas adalah perisai atau tameng suku Dayak di Kalimantan Tengah, atau dikenal dengan nama Talawang, yang terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Keseluruhan bidang depan biasanya diukir berbentuk topeng atau dikenal dengan nama hudo, dengan memiliki panjang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Kemudian kita melihat di souvenir yang tengah sebelah kiri di gambar margin, di mana itu merupakan ornamen karang barong dari rumah orang Bali, di mana ide atau konsep diambil dari cerita calon arang, simbol kekuatan jiwa untuk mengimbangi kekuatan Durga. Kemudian yang sebelah kanan margin juga gambarnya yang diberikan panah, yaitu merupakan suku Dani di Papua, mendiami keseluruhan Kabupaten Jayawijaya serta sebagian Kabupaten Puncak Jaya. Untuk laki-laki dewasa, mereka menindik hidung mereka dengan tulang belikat babi atau taring babi. Selain itu, mereka menggunakan aksesoris di sekitar wajah. Nah, kita melihat di bagian bawah, perangko bawah kiri, ini merupakan rumah adat Minangkabau dengan pakaian pengantin daerahnya. Dan kita melihat di sebelah kanan adalah Danau Poso Batu Gajah ada di Palembang, dan juga sarkofagus di Taman Bali. Nah, itu mengenai kebudayaan lainnya sebagai penutup bab ke-9. Besok kita akan masuki bab ke-10. Kita akan membicarakan mengenai keragaman bangunan di Indonesia.
Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, bisa kontak di nomor yang tertera di samping atau di deskripsi. Kita bisa melihat ada linknya, bisa klik di situ sehingga langsung masuk ke nomor handphone yang dituju. Dan jangan lupa untuk selalu share juga channel ini kepada teman-teman yang lain di media sosial saudara-saudara sekalian, supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat yang cukup besar atau signifikan bagi negara Indonesia tercinta. Oke, kita ketemu lagi besok dan selamat pagi, selamat beraktivitas.